Wah, makanya kemarin itu juga ada caleg lewat depan saya. Mas, coblos saya ya. Ya saya masuk ke dalam, ambil bambu, saya kejar-kejar, malah lari terbirit-birit. Lah katanya suruh nyoblos. Itu siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga. Saudara, kita ke informasi lainnya. Usai disinggung Mahfud MD soal membocorkan rahasia negara, mantan Wamenkumham Denny Indrayana membantahnya. Di situ dari awal saya katakan, saya menggunakan istilah mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran. Saya memakai istilah MK akan memutuskan. Memang belum ada keputusan. Wah, kamu gayamu saya kira agak perlente. enggak. Ya kalau tampil tua terus nanti ya gimana? Ya kadang-kadang sedikit muda gitu loh. Ada apa nih Pak mantan RT? Loh, saya biasa mau kesini tuh juga mau ngasih sesuatu. Apa Pak mantan RT? Tebakan. Kalau ngasih itu ya ngasih bantuan atau minimal informasi lah, kok tebakan. Tebakan apa coba? Pasti kamu nggak bisa ini. Sesuatu yang bocor, tapi airnya tambah banyak. Bocor, airnya tambah banyak. Ya nggak ada. Ada nih. Ember. Oh, bukan, ember jatuh, airnya habis. Oh. Ini bocor, tapi airnya tambah banyak. Ban sepeda motor. Ban kok pakai air? Oh iya Enggak. ya. Apa mantan RT? Kapal. Lah kok bisa? Lah iya, kapal bocor kan airnya masuk ke kapal semua, tambah banyak airnya. Oh, iya. Ada lagi saya juga punya. Apa? Apa yang bocor tetapi airnya juga tambah banyak? Kok sama tebak? Tebaknya sama tapi isinya beda. Gitu Oh, loh. jawabnya mesti kapal gue. Salah. Perahu. Salah. Apa? Genteng. Kok bisa? Lah kalau genteng itu bocor, airnya juga masuk ke rumah tambah banyak. Oh. Iya. Wah, benar. Ini kok tadi kita ngomong mengenai bocor itu ada apa ini Pak mantan RT? Kita mau bahas kabar terbaru. Apa itu? Itu kabarnya itu ada bocoran keputusan MK. Oh. Mahkamah Konstitusi dari negara Indonesia itu loh. Kenapa kok bisa bocor? Apakah keputusannya itu tidak memakai Wonder Gel? Oh. Jadi tembus ke samping. Iya. Mungkin juga. Apa Pak mantan RT? Entah ini namanya bocoran atau apa, tapi yang jelas media sosial menyebutnya itu bocor. Bocor informasi. Sebenarnya kalau ini kan karena gara-gara ada pernyataan dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM zamannya sebelumnya dulu. Lah kalau sudah mantan kok juga masih ngikut-ngikutin urusan loh. Kan udah mantan gitu loh. Apa nggak bisa move on? Lah dia ini urusannya dengan partai politik kok. Oh, bisa diceritakan karena saya tidak tahu informasi tentang ini Pak mantan RT. Menambah wawasan saya gitu loh. Pak Denny Indrayana itu mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu memberikan, dia katanya dapat informasi dari orang yang terpercaya, katanya dia Kredibel. wah kredibel, berarti tukang kredit ya. Loh, itu kalau kredibel itu kalau diartikan kredit kabel gitu namanya, bukan. Oh, bukan. Kredibel itu orang yang terpercaya itu tadi. Bagaimana ceritanya? Katanya bahwa pemilihan caleg besok itu akan diadakan secara proporsional tertutup. Selama ini kalau kita memilih caleg kan juga tertutup toh. Kita masuk ruangan ada bilik-bilik, lah kan nggak terbuka, nggak dipantau CCTV. Maksudnya itu yang calegnya itu loh tertutup, jadi Dikasih kain gitu calegnya, ditutupi gitu, sulapan gitu ya. bukan seperti itu. Maksudnya kalau semenjak tahun berapa itu sampai sekarang dan sampai 2004 nanti, tahun 99 kalau nggak salah sampai
2004 nanti itu menggunakan proporsional terbuka. Maksudnya jadi para pemilih itu bisa langsung memilih nama calegnya. Calegnya itu fotonya, namanya ditempel-tempelkan itu. Jadi nyoblos itu langsung ke orangnya, calegnya. Jadi kita bisa mengenali itu saudara kita, itu teman kita, itu karib kita. Itu terbuka namanya. Itu. Saya belum ngomong jadi. Itu namanya terbuka. Itu yang namanya terbuka, proporsional terbuka seperti itu. Lah katanya isunya besok itu yang ditangkap isu dari Pak Indrayana ini besok itu memakai sistem yang lama dulu, jadi cuma gambar partainya saja. Berarti ini gitu istilahnya yang ngurusin ini suka barang-barang vintage, suka barang-barang yang kuno gitu loh ya. Jadi nguri-nguri kebiasaan yang sudah lalu. Gitu loh. Mungkin juga. Ini kan terpicu karena memang ada beberapa orang itu, beberapa anggota partai yang menggugat ke MK supaya diadakan pemilu yang secara proporsional tertutup lagi seperti dulu. Alasannya kenapa Pak Mantan? Ya entahlah alasan mereka. Terus mereka itu sebenarnya sudah baru mengajukan gugatan. Dan itu pihak MK itu baru menerima. Belum mengadakan persidangan tentang itu. Berarti belum ada putusan. Belum ada putusan, belum ada pembahasan. Kalau proporsional tertutup nanti seperti yang lalu-lalu berarti ini kan partai bisa menempatkan kadernya sesukanya ini. Iya. Ya, tidak diketahui. Iya, tidak diketahui oleh siapapun. Nah, itu terus apa lagi? Tergantung apa itu? Bayar-bayaran. Mungkin bisa juga. Sentoran. Setor. Oh iya. Setoran, kalau setorannya lebih gede nanti mungkin posisinya bisa di atas gitu. Nomor awal istilahnya. Nomor awal. Kalau yang nomor terakhir namanya? Nomor awal itu istilahnya nomor jadi, iya kan? Pasti jadi. Oh gitu. Kalau nomor terakhir itu istilahnya nomor sepatu. Iya kan? Nah, tapi sepatu ini pun juga bisa jadi loh. Lah kalau jalan tanpa sepatu kan panas. Oh iya. Harus kalau nomor sepatunya nggak pas ya bisa kegedean atau kekecilan juga ya. Tetap malah susah ya. Malah susah. Terus juga apalagi nih Pak Mantan RT? Kalau caleg yang populer gitu juga sulit terpilih ya jika berada di nomor sepatu tadi. Betul. Betul, berarti kan tergantung yang nomor paling nomor jadi tadi. Tergantung partai ya. Padahal kalau orang-orang yang terkenal sudah jejak rekamnya itu sudah ada dan dikenal masyarakat belum tentu kepilih. Itu kalau menggunakan proporsional yang tertutup. Tertutup itu. Nah, bedanya dengan proporsional yang terbuka Pak Mantan. Nah, kalau yang terbuka itu pemilih bisa langsung memilih nama-namanya. Wah, ini tetanggaku nyalek, langsung tak coblos. Nah, kan bisa gitu. Wah, makanya kemarin itu juga ada caleg lewat depan saya. Mas, coblos saya ya. Saya masuk ke dalam, ambil bambu, saya kejar-kejar, malah lari terbirit-birit. Lah katanya suruh nyoblos. Itu mau kamu coblos bagian mana? Lah katanya, Mas jangan lupa coblos saya. Itu. Lah saya kan juga orang lugu. Nyoblos gitu pas pemilu itu loh. Nah, dia ngomongnya nggak sampai selesai ya. Gur cuma bilang, Mas coblos saya ya gitu. Nah itu kan bisa juga itu kader yang potensial seperti tadi. Berarti kan bisa terpilih aktif ya kan kalau secara terbuka. Terus apalagi kalau waktu memilihnya ini nanti kan relatif lama ya. Oh itu kerugiannya. Lah ya karena kan banyaknya istilahnya apa ya, banyaknya parpol yang berpartisipasi di tahun 2024 ini. Calonnya itu misal berapa gitu ya. Mesti buka kayak koran gitu. Wah, buka suwe banget. Jam meneh nutupe mbah-mbah ngono ki. Mbah-mbah itu kalau nutup bisa kewalik-walik, bisa keliru, nyoblos bisa luput-luput. Nah, itu kelemahannya. Karena parpolnya yang banyak. Seandainya dirangkum gitu nggak mau ya mereka ya. Dijadikan dua atau ya apa gunanya ditempel-tempelkan namanya kalau dirangkum. Saya kan cuma bertanya Pak Mantan RT. Lah kalau kelemahannya apa lagi selain ngitungnya itu petugas TPS itu kemarin itu malah sampai
berlembur-lembur Oh. sampai Fajar menyingsing baru selesai. Ya gara-gara Ya dipanggil aja si Fajar. Ayo Jar sini nyingsing gitu. Tetangga kita kan ada yang namanya Fajar. Fajarianto itu. bukan seperti itu. Maksudnya ngelembur sampai pagi, Oh. menghitungnya kan juga lebih lama, butuhkan waktu yang lama. Bayangkan tiap partai ada beberapa caleg itu kan. Kalau berarti kan butuh kertas yang banyak, butuh kertas yang besar, butuh cetak. Wah, ini berarti biayanya juga membengkak ini ya. Oh iya, Ini juga menjadi satu kelemahan loh Pak Iya, Mantan. iya betul. Mungkin salah satu orang yang menggugat itu masalah biaya ini juga jadi patokan mereka menggugat ya mungkin Oh, ya. bisa jadi. Tapi kan kalau yang pemilihan secara terbuka, proporsional terbuka, itu calon yang terpilih itu kan bisa terpilih secara legitimate. Apa itu? Wah, legitimate itu diakui oleh banyak orang. Oh. Karena kan terbuka, semua orang bisa menyaksikan bahwa benar ini centangannya itu sudah jelas, hitung-hitungannya sudah jelas. Terbuka itu karena tadi. terbuka semua bisa melihat. Selain itu? Jadi pengakuan masyarakat luas itu lebih ketimbang yang secara tertutup. Istilahnya tadi. itu fair gitu ya. Lebih fair. Tidak ada kecurigaan. Betul. Terus itu lagi Yang terakhir. Yang terakhir tinggal dibaca aja, Pak. Kamu keliling gitu. loh, biar saya kelihatan bahwa ini tadi tidak saya tulis dulu gitu loh. Biar kalau secara terbuka itu parpol itu tidak sembarangan. Itu loh, pergantian antar waktu itu loh, mengganti asal seenaknya sendiri wakilnya, karena para pemilihnya itu tahu kalau dia dulu dipilih sekarang tuh diganti tiba-tiba. Bisa seperti itu. Begitu. Jadi parpol akan mempertimbangkan itu tidak sembarangan. Berarti kalau Pak mantan RT sendiri ini memilih proporsional yang tertutup atau proporsional yang terbuka? Loh, kalau saya ya jelas pilih terbuka dong, supaya jelas semuanya. Dan ketika ditanyai si ketua KPU ini juga menjawab bahwa ya kita tetap pakai keputusan MK yang dulu itu kan belum diputus begitu. Berarti Pak mantan RT kali ini butuh atau senang yang terbuka? Iya, terbuka ya, semuanya. Kalau gitu mohon maaf Pak mantan RT, saya juga akan terbuka dengan Bapak mantan RT. Tentang apa ini? Hutangnya belum dibayar. Terus gitu. Katanya suka yang terbuka. Ini terus mana? gitu? Mana Pak mantan RT? Ya udah saya pamit aja deh. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga